Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap untuk bisa senantiasa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi apa yang bisa kita bagikan. Kali ini kita akan berbagi mengupas soal seleksi P3K untuk bidang matematika, yang mana sumbernya saya ambil dari SIM PKB. Sesuai dengan permintaan, kita akan kupas per kompetensi, di mana kali ini kita akan membahas kompetensi kalkulus. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk bidang matematika. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama, ini masuk ranah kalkulus, walaupun mungkin ini lebih pas ke fungsi atau fungsi komposisi, tapi kita coba kupas aja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, fungsi H dibangun dari fungsi fx min 3 per x dan gx sama dengan mutlak 1 min x kuadrat dengan rumus f bundaran g nilai h min 2 adalah oke. Berarti kalau istilah dibangun mungkin maksudnya dapat atau disusun ya dari f bundaran g. F bundaran G itu artinya berarti FG. G dulu baru F. Jadi G masuk ke F. Nah, karena yang diminta adalah H-2, itu artinya berarti kita harus mendapatkan nilai G-2 terlebih dahulu. G-2 itu artinya berarti kita mencari nilai mutlak dari 1 dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4, 1 dikurangi 4 adalah min 3, tapi karena dimutlakan jadi 3. Jadi F3. Lalu kita mencari F3. F3 fungsinya Fx min 3 per X. Berarti min 3 per 3. Sehingga didapatkan adalah min 1. Maka dengan demikian H-2 itu senilai dengan min 1. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Nilai limit X menuju 1 akar dari X kuadrat plus 3 dikurangi akar 5X min 1 per X kuadrat min 1. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan L'Hopital, disubstitusikan 0 per 0 ya. Jadi kalau misalkan disubstitusikan 0 per 0, maka Bapak Ibu bisa menggunakan turunan. Boleh ya, asal substitusinya 0 per 0. Turunkan atas, kemudian turunkan bawah. Turunkan atas berarti 2x per 2 akar x kuadrat plus 3. Dikurangi. Turunkannya berarti 5 per 2 akar 5x min 1 per berapa nih? 2x ya. Substitusikan berarti limit x menuju 1-nya berarti 2 per 2 kali akar 4 ya 2. Kurangi 5 per 2 kali akar 4 2 ya. Per 2. Jadi berapa nih? 2 per 4 dikurangi 5 per 4 per 2. Berarti min 3 per 4 per 2. Maka min 3 per 8 ya. Nah itu min 3 per 8. Itu kalau menggunakan turunan. Kalau tidak ya kalikan sekawan ya. Atau dengan cara kalikan sekawan ya. Kalikan sekawan, berarti didapat nanti limit X menuju 1, maka yang atas akarnya hilang karena dikalikan sekawan. X kuadrat plus 3 dikurangi 5X min 1. Bawahnya X kuadrat min 1 dikalikan sekawan. Berarti akar dari X kuadrat plus 3 tambah akar dari 5X min 1 ya. Nah, yang atas itu adalah X kuadrat min 5X plus 4. Berarti faktornya pasti ada X min 1-nya. Begitupun yang bawah pasti ada X min 1-nya. Gitu ya. Nah, yang ini kan tidak 0. Pakai teorema aja. Masukin aja jadi akar 4. Akar 4 ya. X min 1-nya coret. Lalu substitusikan. 1 min 4 per 2 kali 4 ya. Jadi min 3 per 8 juga. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan L'Hopital atau turunan, boleh juga dengan
kalikan sekawan. Oke? Baik, kita lanjutkan. Masih tentang limit. Limit X menuju tabringga. Ini bentuk formilnya adalah akar dari sebuah fungsi ya, kuadrat. Jadi kalau misalkan ada bentuk demikian, AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar AX kuadrat plus QX plus R, maka nilainya adalah B min Q per 2 akar A ya. Itu rumus umumnya kalau misalkan bentuk formanya demikian. Nah, sehingga dari kasus ini B-nya adalah 6, Q-nya adalah min 4, kemudian A-nya adalah 1. Jadi 10 dibagi 2, maka nilainya adalah 5. Jadi nilainya adalah 5. Gitu ya? Atau boleh juga Bapak Ibu kalau misalkan tidak mau pakai rumus langsung, bisa juga menggunakan bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnanya dari dua suku pertama aja, X kuadrat plus 6X dan X kuadrat min 4X. Jadi kuadrat sempurna dari X kuadrat plus 6X adalah X plus 3. Konstantanya abaikan aja. Begitupun yang X kuadrat min 4X adalah X min 2 kuadrat. Konstantanya abaikan. Berarti hasilnya adalah limit X menuju tabringga, berarti X plus 3 dikurangi X min 2. Gitu ya. Oke, X-nya habis, berarti 3 plus 2. Jadi 5 juga. Gitu ya. Itu kalau mau pakai kuadrat sempurna. Jadi yang diperhatikan hanya dua suku pertama saja. Konstantanya abaikan aja. Kenapa? Karena dia akan menjadi 0. Baik, kita lanjutkan. Kemudian limit X menuju tabringga. Kalau misalkan bentuk pangkat, lihat pangkat tertingginya. Di atas apa di bawah? Di atas pangkat 3, di bawah pangkat 4. Sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu ingat kesimpulan, kalau di atas itu lebih rendah, maka nilainya 0 ya. Jadi bagi pangkat tertinggi aja. Bagi pangkat 4 berarti 6 min X, 6 per X, ini 7 per X kuadrat. Kemudian ini 3 per X pangkat 3. Bagi pangkat 4 berarti 2. Bagi pangkat 4 berarti 1 per X. Bagi pangkat 4 berarti 4X kuadrat. Nah, sebuah limit tabringga X menuju tabringga untuk 6 per sebuah X, bilangan X menuju tabringga itu 0. Ya, ini 0 semua di atas. Tapi yang di bawah kan ada yang tidak 0. Jadi jawabannya 0 per 2 itu berarti 0. Maka nilai limitnya adalah 0. Jadi kalau misalkan di atas lebih tinggi, berarti nilainya tabringga. Di bawah lebih tinggi, nilainya 0. Kalau sama tinggi, nah berarti nilainya adalah, lihat koefisiennya. Jadi kalau misalkan didapatkan AX pangkat N plus BX pangkat N min 1 dan seterusnya misalkan. Kemudian bawah adalah katakanlah PX pangkat M. Kemudian QX pangkat M min 1 dan seterusnya. Maka yang pertama, kalau misalkan N sama dengan M, maka jawabannya adalah A per P. Kalau misalkan N lebih daripada M, itu jawabannya plus minus tabringga, tergantung dari A-nya. Tapi kalau misalkan N kurang dari M, itu jawabannya adalah 0. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau buat kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 0. Fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 1. X min 1 kuadrat. X lebih dari 1. Berarti ini ada nilai limitnya ya. Discontinue pada berapa? Oke. Sebuah fungsi dikatakan continue. Limit fx menuju A untuk fx ada apabila sama dengan A. Ini berarti continue. Dx sama dengan A. Kalau seandainya dia tidak sama, fx ternyata tidak sama dengan fa, itu namanya discontinue. Dx sama dengan A. Nah, kita lihat kalau dia tidak ada sama dengan, itu berarti kita bicara limit. Jadi limit x menuju 0 itu adalah x kuadrat plus 1. Maka nilainya adalah 1. Sedangkan f0 itu berarti masuknya ke yang kedua. Ke baris yang kedua. Fungsi yang kedua. F1. Nah, berarti kan sama nih.
Berarti ini continue. Continue di X sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua limitnya adalah limit X menuju 1. Fungsinya berarti yang bawah. Nilai fungsinya adalah 0. Sedangkan F1 berarti masuknya ke yang tengah, 1. Nah, ini kan berarti tidak sama. Ya kan? Tidak sama, itu artinya maka dia discontinue. Di X sama dengan 1 karena limitnya menuju 1. Jadi dia discontinue di X sama dengan 1. Paham ya? Jadi sebuah fungsi dikatakan continue jika nilai limit X menuju sebuah bilangan sama dengan nilai fungsi menuju bilangan itu. Limit fungsi X menuju A, FA berarti kan sama dengan FA itu berarti continue. Kalau tidak sama dengan berarti discontinue. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx sama dengan mx plus b untuk x kurang dari 2. Fx sama dengan x kuadrat untuk x lebih dari sama dengan 2. Nilai m min b sehingga f dapat diturunkan di mana saja. Oke. Berarti kita cek dulu karena di sini ada x tidak sama dengan 2. Itu berarti limit ya. Limit x menuju 2 untuk mx plus b harus sama dengan f2. Nah, dalam hal ini F2-nya berarti X kuadrat. Jadi 2M kali 2 ya. Ditambah B sama dengan 2 kuadrat. Berarti 2M ditambah B adalah 4. Ini persamaan 1. Oke. Nah, karena dia dapat diturunkan, itu artinya berarti untuk limit X menuju 2, untuk fx plus b itu sama saja dengan f2 kan itu ya. Berarti kan turunkan aja. Ya, turunkan m itu sama dengan 2 kuadrat. Berarti m-nya adalah 4. Dengan demikian maka b-nya adalah 2 kali 4 ditambah b adalah 4. Berarti b-nya adalah min 4. Yang ditanyakan adalah M min B. Maka M min B berarti 4 dikurangi min 4. Ya berarti 8. Jadi nilainya adalah 8. Bisa dimengerti ya? Jadi dapat diturunkan berarti nilai limitnya ada sama dengan nilai fungsi. Artinya dia continue. Saat continue berarti nilai turunannya harus sama. Oke? X-nya juga sama, F aksen 2. Oke? Baik, kita lanjutkan. Diketahui Fx plus Y sama dengan Fx kali Fy untuk setiap Xy elemen real. Jika F aksen 0 ada, maka F aksen A ada. Nilai F aksen 0 adalah oke. Kalau ini diturunkan, saya tulis dulu ya. Kalau fx adalah fxy adalah fx kali fy, kemudian dia diturunkan terhadap x katakanlah, maka nilai turunan yang sebelah kiri adalah 1 kali kan turunan dari x. Oh, ini x plus y maksudnya. Turunan dari x itu 1. Gitu ya. Sedangkan turunan dari y kan berarti kan 0 ya. 0 kali fx daya berarti 0 lah. Nggak usah ditulis. Maka ini adalah f aksen x plus y. Sama dengan ini berarti f aksen x kali fy kan ya. Ditambah fx kali turunannya fy. Berarti kan f aksen y dfy ya. dfy dx gitu ya. Karena variabelnya ada dalam y. Oke. F0 F aksen 0 berarti kan y. F aksen 0 fy F0
F aksen Y kan berarti kan dia konstanta ya. F aksen 0. Nah ini kan berarti konstanta. DF 0 itu kan 0 ya. Jadi F aksen Y. Y-nya A ya. F aksen A sama dengan F aksen 0 kali FA ditambah F0 kali F aksen 0 kali 0 ya. Karena turunan dari sebuah konstanta itu 0. Berarti F aksen A adalah F aksen 0 FA. Jadi F aksen A adalah F aksen 0 kali FA. Ya, F aksen 0 kali FA. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diberikan F1 adalah 2, F aksen 1 adalah min 1, G1 adalah 0. Kemudian G aksen 1 adalah 1. Apabila F besar X adalah F kecil, X kali sin GX, maka nilai dari F besar aksen 1 berapa? Oke. Jadi kalau secara konsep, karena ini adalah perkalian, Fx kali sin Gx ya. Jadi F aksen X itu adalah turunkan dari Fx. Berarti F aksen X kali sin Gx gitu kan ya. Ditambah Fx kali turunan dari sin Gx. Berarti G aksen X turunan dari sin adalah cos Gx. Lalu yang ditanya adalah F aksen 1. Berarti F aksen 1 adalah F aksen 1. Kecil ya maksudnya. Kali sin G1 ditambah F1 kali G aksen 1 kali cos G1. Oke. F aksen 1 sudah ada nilainya. Yaitu min 1. Kemudian sin G1. G1-nya sudah ada. G1-nya adalah 0. Berarti sin 0 ditambah F1. F1-nya ada 2. G aksen 1-nya adalah 1. Cos G1. G1 berarti 0. Oke. Sin 0 adalah 0. 2 kali 1 adalah 2. Cos 0 adalah 1. Berarti nilainya adalah 0 tambah 2. Jadi F besar aksen 1 itu adalah 2. Saya ngerti ya. Jadi gunakan sifat perkalian sebuah fungsi. Begitupun fungsi komposisi. Baik, kita lanjutkan. Jika Y sama dengan Fx, maka nilai yang sama dengan dfx sin kuadrat Fx dx adalah, ini maksudnya turunan ya. H adalah F besar E kali sin kuadrat F besar X. Diturunkan, berarti kan aksen ya. Turunkan berarti F aksen X kali sin kuadrat Fx ditambah Fx kali turunan dari ini. Turunannya berarti F aksen X, kemudian turunkan pangkat 2, turunkan sin adalah cos. Fx kali sinnya pangkatnya berkurang 1. Fx gitu ya. Nah, karena Y adalah Fx, maka kita ganti. Y aksen, F aksen X adalah Y aksen, kemudian sin kuadrat Y ditambah Y aksen. Kemudian ini bisa diubah menjadi sin 2Fx ya. Berarti Y aksen sin kuadrat Y ditambah Y aksen sin 2Y. Lihat opsinya aja. Y aksennya keluar. Berarti Y aksen kali sin kuadrat Y ditambah Y kali sin 2Y. Gitu ya. Jadi hasilnya Y aksen kali sin kuadrat Y ditambah Y sin 2Y. Ya, jawabannya yang E. Bisa dimengerti? Ya, jadi sebenarnya fungsi perkalian dan komposisi. Maka harus hati-hati untuk menurunkannya. Jangan sampai ada yang kelewat. Baik, kita lanjutkan. Nilai yang sesuai dengan D tan 2 sin pangkat min 1x dx. Ini juga sama, kita asumsikanlah sebagai sebuah fungsi. Misalkan fx ya. Tan 2 sin
pangkat min 1X. Nah, nanti kita turunkan. Nah, berarti kita harus mendapatkan informasi dari sin inverse ya. Ini sin pangkat min 1X itu inverse ya. Kita asumsikan sama dengan theta lah. Berarti sin theta itu adalah X. X per 1 berarti kan? Maka didapatkan fungsinya berarti tan 2 theta. Tan 2 theta adalah 2 tan theta per 1 min tan kuadrat theta. Nah, itu fx-nya. Berarti kita harus mendapatkan informasi dari tan dan tan theta. Ini berarti sisi depan, ini sisi miring. Berarti sampingnya adalah akar 1 min X kuadrat. Maka tan theta adalah X per akar 1 min X kuadrat. Berarti kalau tan kuadrat, theta berarti X kuadrat per 1 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya persamaan ini. Maka fx punya rumusnya nih. Fx adalah 2 kali tannya ganti dengan X per akar 1 min X kuadrat kan ya. Per 1 min. Tan kuadratnya berarti X kuadrat per 1 min X kuadrat. Gitu ya. Hilangkan 1 min X kuadrat berarti atas kali 1 min X kuadrat. Begitupun yang bawah kalikan 1 min X kuadrat. Maka yang atas fungsinya berubah. Akarnya hilang ya. Karena dikalikan 1 min X kuadrat. Berarti 2X kali akar X kuadrat min 1. Bawahnya berarti 1 kali 1 min X kuadrat. Kemudian pernya hilang. Maka rumus fungsinya menjadi, saya masukin ke dalam akar aja. Jadi 4X kuadrat min, berapa tuh? 4X pangkat 4 ya. Per 1 min 2X kuadrat. Nah, itu adalah fx. Yang ditanyakan adalah dfx dx. Itu artinya f aksen. Turunan. Nah, berarti turunannya ini bentuknya U kan ya. Ini P. U aksennya berarti turunkan atas dan turunkan bawah. Masing-masing nanti gunakan U aksen P per P aksen U ya. Jadi rumus umumnya adalah U aksen P min P aksen U kan itu ya. Per P kuadrat. Itu turunannya. Oke, kita cari dulu U aksennya. U aksennya berarti turunan di dalamnya adalah 8X min 16X pangkat 3 per 2 akar ya. 4X kuadrat min 4X pangkat 4. Yang bawah berarti min 4X ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini bisa disederhanakan dulu nih. Yang bawah kan 2X-nya bisa keluar ya. Berarti jadi 4X kali akar 1 min X kuadrat ya. Balikin lagi ya. Yang ini berarti 4X-nya keluar. 2 min 4X pangkat 3, pangkat 2 ya. Ya, pangkat 2. Berarti ini coret. Nah, itu adalah U aksen. Sehingga 2 min 4X pangkat 3. U aksen ya. Per akar 1 min X kuadrat kali P. P-nya adalah 1 min 2X kuadrat. Dikurangi P aksen. Berarti min 4X jadi plus ya. Kali U. U-nya berarti pakai yang sebelumnya aja. 2X akar ya. 1 min X kuadrat. Ini yang U. Per P kuadrat. Berarti 1 min 2X kuadrat dikuadratkan. Oke. Nah, ini jadi pangkat 2 ya. Oke, kalau pangkat 2 berarti 2 min 4X kuadrat. Ini juga sama ya. Min 4X kuadrat. Kemudian 8X pangkat 4 berarti ini. Oke. Oke. Ada yang sama.
Ini 8. Ini sama ya habis. Ini juga sama habis. Berarti tinggal 2. Maka hasilnya tinggal 2 per ini. 1 min 2x kuadrat kali akar 1 min x kuadrat. Jadi jawabannya 2 per. Ya, jadi jawabannya yang D ya. Nah, jadi sin pangkat min 1x itu adalah inverse. Sin pangkat min 1x adalah theta. Itu artinya sin theta adalah x. Sin pangkat min 1/2 adalah 30. Maka sin 30 adalah setengah. Itu maksudnya ya. Oke, bisa dimengerti? Jadi jawabannya adalah demikian. Baik, kita lanjutkan. Nilai X dari titik pada grafik Y sama dengan 2X min sin 2X yang mempunyai garis singgung merupakan garis horizontal adalah oke. Garis horizontal itu garis datar ya. Jadi kalau ini ada sebuah kurva, nah ini garis singgung yang datar maksudnya ya. Kalau ini berarti kan gradiennya 0. Oke, gradiennya 0. 0x gitu ya, tambah C misalkan. Nah ini gradiennya 0. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama. Berarti 2 min 2 cos 2x. Nah karena dia sama dengan 0, berarti 2 min 2 cos 2x haruslah 0. Berarti 2 cos 2x haruslah 2. Cos 2x haruslah 1. Nah, cos yang hasilnya 1 itu kan cos pi per 2 atau cos 3 per 2 pi kan? Sehingga 2x adalah pi per 2 atau 3 per 2 pi. Sehingga x saja adalah pi per 4 atau 3 per 4 pi. Nah, jadi nilai x-nya adalah demikian atau ditambah dengan kelipatannya lah. Kelipatannya berarti tambah k pi ya. Jadi tergantung k-nya nanti. Jadi nilai x itu adalah demikian. Jadi nilai x dari titik kurva ini adalah pi per 4 ditambah k plus pi atau 3 per 4 pi ditambah k kali pi. Gitu ya. Jadi garis horizontal itu y sama dengan c atau y sama dengan k. Jadi gradiennya 0. Baik, kita lanjutkan. Suatu barang dijatuhkan menggunakan parasut dari pesawat dengan ketinggian S meter di atas tanah. Tinggi barang H meter setelah T detik diberikan dalam rumus HT mungkin ya. Sama dengan S dikurangi 1/4 T kuadrat. Agar laju parasut pada saat tiba di tanah tidak melebihi dari 15 meter per detik, maka tinggi S berapa? Oke. Di tanah berarti saat hanya 0 ya. Saat hanya 0 berarti S adalah 1/4 T kuadrat. ds dt itu berarti turunan ya. Jadi 1/2 T. Itu tidak boleh melebihi, berarti kan kurang dari 15 ya. Maka nilai T adalah minimal 30 detik. Maksimal 30 detik. Jadi dengan demikian hanya saat 30 paling maksimal. Berarti S dikurangi 1/4 30 kuadrat ya. S min 1/4 kali 900. Berarti S min 225 ya. Nah, jadi saat hanya 0, saat H30 kan dia di bawah, di tanah. Maka kesimpulannya di S maksimum berarti adalah 225 meter. Ya, jadi jawabannya adalah 225 meter. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Sebuah mobil di suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan A dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang dibentuk antara kedua lampu dari mobil adalah adalahnya berapa nih? Nah, ini bebas nih adalahnya nih. Oke, jadi saya gambarkan, katakanlah ini biasanya sudutnya kalau nggak 60 120. Saya ambil 120 dulu. Ini misalkan mobil. Ini lampu A,
Ini lampu B misalkan. Ini panjangnya 16 km. Ini jaraknya atau panjangnya 28 km. Sudutnya nggak tahu berapa. Ini AB. Bisa juga ini lancip, bisa nggak ya? Saya ambil 120 dulu misalkan. Berarti AB itu adalah, oke ini bisa disederhanakan ya. Jadi ini 4 kali 4. Ini 4 kali 7 ya. Saya pakai 7 dan 4 dulu. Berarti ini 4X ya. Berarti saya gunakan AB-nya adalah 4X. Oke, berarti X kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 7 kali cos 120. Berarti 16 tambah 49 dikurangi berapa nih? 8 kali 7 56 ya. Kali min setengah. Berarti 65 ditambah 28. 93. Nah, berarti X-nya adalah akar 93. Sehingga AB itu berarti 4 kali akar 93. Gitu ya. Jadi 4 akar 93 km. Nah, itu kalau mau diasumsikan 120. Kalau 60, ya berarti lihat opsinya. Kalau 60, 65 dikurangi 28 berapa tuh? 37. Berarti 37. Nggak ada 37. Berarti 120. Baik, kita lanjutkan. Hasil dari integral 5x kuadrat plus 1, 5x pangkat 3 plus 3x min 6 min 8 pangkat 6. Oke, berarti kita asumsikan aja ini U ya. U-nya adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 8. Berarti DU DX-nya adalah 15x kuadrat ditambah 5. 3-nya yang keluar ya. 3 kali 5x kuadrat plus 1 ya. Nah, sehingga DX-nya kita ganti. Kemudian ini kita ganti. Jadi integral 5x kuadrat plus 1 U pangkat 8. DX-nya diganti dengan DU per 3 5x kuadrat plus 1. Jadi 5x kuadrat plus 1-nya dicoret. Maka tersisa dengan sepertiga integral U pangkat 8 DU. Berarti 1/3 kali 1/9 U pangkat 9 plus C. Atau kalau pangkat 6 berarti ini 7 ya. Ini pangkat 6 jadi 7. Berarti 21. Ini jadi pangkat 7. Jadi 1/21 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7. Ya, jawabannya yang E. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah anti turunan. Anti turunan itu berarti integral ya. Integral dari sin 2x dx adalah min 1/2 cos 2x plus C. Nah, kalau mau dirubah berarti min 1/2 bisa 2 cos kuadrat X min 1 ditambah C. Jadi bisa min cos kuadrat X plus setengah plus C. Nah, ini bisa aja jadi C juga. Plus sesuatu lah. Nah, jadi yang ini benar. Benar ya. Karena ininya sesuatu. Ini juga benar. Karena minus ya. C-nya sesuatu. Ya benar. Kemudian ini juga benar. Karena cos kuadratnya bisa aja dirubah menjadi apa nih? Sin kuadrat min 1 ya. Sin kuadrat X min 1. Ditambah K. Berarti sama saja dengan sin kuadrat X. Misalkan plus C besar. Nah, jadi boleh aja. Ini boleh. Nah, yang ini yang nggak boleh. Karena apa? Karena ini variabel. Ini ada variabelnya. Harusnya konstanta. Ya, jadi yang bukan adalah yang E. Kenapa bisa berubah-berubah C-nya? Karena tergantung dari nilai X-nya atau nilai variabelnya. Baik, kita lanjutkan. Hasil dari integral X cos X dx.
Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan parsial ya. Karena yang satu aljabar, yang satu trigonometri. Sebelah kiri turunkan sampai 0, sebelah kanan integralkan. Jadi sin X, kemudian min cos X. Gitu ya. Lalu kali silang. Maka didapat X sin X plus min ya. Berarti plus cos X plus C. Ini nilainya plus min ya, kalinya. Artinya gini, X kali sin X kali plus 1, 1 kali min cos X kali min 1. Jadi X sin X plus cos X plus C. X sin X plus cos X plus C. Nah itu integralnya. Menggunakan tabel aja ya. Dengan menggunakan parsial. Baik, kita lanjutkan. Hasil dari integral 02 X kuadrat X pangkat 3 plus 1 dx. Ini kita ubah dulu fungsinya. X kuadrat kali X pangkat 3 berarti X pangkat 5. X kuadrat kali 1 X kuadrat ya. Dx. Maka hasil integralnya adalah 1/6 X pangkat 6 ditambah 1/3 X pangkat 3 ya. Dengan batas 0,2. Nah, jadi substitusikan aja. 2 pangkat 6 dikurangi 0 ditambah 1/3 2 pangkat 3 dikurangi 0. 2 pangkat 6 itu berarti 2 kali 2 pangkat 5 per 2 kali 3 ya. Yang ini 1/3 kali 8. Langsung ya ini. Coret. Berarti 32/3 ditambah 8/3. Berarti 40/3. Jadi nilainya adalah 40/3. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Daerah B dan C adalah dua daerah simetris yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 6, Y sama dengan min X plus 6, dan Y sama dengan X kuadrat. Luas B plus C adalah... Oke, jadi saya ilustrasikan dulu kurang lebihnya. Biar ada gambaran. Jika X-nya 0, Y-nya 6. Misalkan 6 sini ya. Jika Y-nya 0, X-nya min 6. Nah, ini garis yang pertama. Ini yang Y sama dengan X plus 6. Yang kedua, X-nya 0, Y-nya 6. Y-nya 0, X-nya 6. Berarti 6. Nah, ini garis yang kedua. Nah, ini garis Y sama dengan min X plus 6. Sedangkan parabolanya adalah terbuka ke atas ya. Parabola terbuka ke atas. Nah, misalkan gini aja lah, asumsikan aja. Oke. Nah, di sini A dan B adalah dua daerah yang simetris dibatasi oleh kurva. Seperti yang ini maksudnya. Nah, maka yang harus kita cari adalah ini adalah luas A maksudnya ya. Ini adalah luas B. B tambah C. Nah, berarti kan dikurangi yang ini kan ya. Dikurangi yang ini. Maka kita tinggal mengalihkan aja daerah yang ini tuh bagaimana menghitungnya. Nah, berarti kita harus tahu perpotongan ini untuk mendapatkan daerah jawaban yang ini dulu. Jadi luas yang ini adalah integral. Berapa nih perpotongannya? X kuadrat sama dengan min X plus 6. Berarti X kuadrat plus X min 6. Sama dengan 0. X plus 3 kali X min 2 ya. Berarti X sama dengan 2. Ini adalah 2. Berarti 0,2 garis dikurangi parabola. Kalau garis dikurangi parabola adalah demikian. Dx. Maka integralkan berarti min 1/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus 6X. Dengan batas 0,2. Maka didapat berapa nih? Min 8/3 karena X-nya 2 ya. Kemudian min 2 dan 12 ya. 10 berarti min 10
Min 2 tambah 12, 10 kali 3, 30. Kurangi 8, 22. 22 per 3. Itu yang ini. Nah, berarti yang B saja. Jadi yang B itu adalah garisnya berapa berarti ini? X kuadrat sama dengan X plus 6. Berarti X kuadrat min 6. Ini berarti X min 3 ya. X plus 2. Berarti X-nya 3. Maka yang ini 3. Oh, bukan 6 ya. Ini harusnya 3 X-nya. Gambarnya terlalu... ini harusnya agak ekstrim ya. Oke, 3 harusnya. Berarti luasnya adalah integral 0,3 untuk yang ini ya. Garis dikurangi parabola. Garis kurangi parabola. Berarti setengah X kuadrat ditambah 6X dikurangi 3X pangkat 3 dengan batas 0,3 ya. Berarti 9 per 2 plus 18 dikurangi 9. 9 dikali 2 18. 18 berarti 27 per 2. Oke, itu adalah luas totalnya. Berarti luas B saja 27 per 2 dikurangi 22 per 3. Berarti per 6 ya. Per 6 berarti ini kali 3. Kalau kali 3 berarti 81. Ini kali 2 berarti 44. Jadi 37 per 6. Nah, kali 2 karena AB kan. Berarti 37 per 3. Jadi luas B ditambah luas A karena simetris berarti 2 kali 37 per 6. Jadi hasilnya adalah 37 per 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 37 per 3. Bisa ngerti? Baik, kita lanjutkan. Volume benda yang terjadi apabila daerah D yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X. Oke, saya ilustrasikan aja. Seperti yang tadi. Ini adalah Y sama dengan X. Ini adalah parabola. Ya, kurang lebih gitulah. Ini berarti daerahnya ini yang diputar. Terhadap sumbu X. Berarti kita harus tahu dulu ini. Bagaimana tahu ini? Yaitu X kuadrat sama dengan X. Berarti X kuadrat min X sama dengan 0. X kali X min 1. Berarti X-nya ada 2. 0 dan 1 kan ya. Ini berarti 1 karena ini yang 0. Nah, berarti volumenya adalah Pi integral 01 untuk garis ya dikurangi parabola kuadrat ya dx. Itu artinya berarti Pi integral 01 X kuadrat min X pangkat 4 dx. Integralkan berarti Pi sepertiga X pangkat 3 min seperlima X pangkat 5 dengan batas 0,1. Berarti Pi kali sepertiga dikurangi seperlima. Dibuat per 15. Berarti 5 dikurangi 3. 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 15 Pi. Satuan volume. Jadi 2 Pi per 15 satuan volume. Gitu ya. Baik. Demikianlah rekan-rekan pembahasan soal kalkulus seleksi P3K 2021 yang bersumber dari SIM PKB. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi bisa tercerahkan. Kalau ada ketidakpahaman bisa dikomentari di kolom link channel YouTube saya sehingga kita akan kupas kembali apabila ada ketidakpahaman di soal tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.